Halo, perkenalkan nama saya. Hai, dan nama saya. Hai teman-teman, tahu nggak sih yang dimaksud dengan pengelolaan proses pembelajaran? Apa ya? Kita simak yuk. Konsep pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan pembelajaran. Pengelolaan diartikan sebagai kegiatan membantu orang lain untuk melakukan tugas dengan benar. Menurut Richard L.D., manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan evaluasi. Sedangkan pembelajaran menurut Muhaimin didefinisikan sebagai upaya mengajar peserta didik, yaitu suatu usaha yang di dalamnya melibatkan pemilihan, penentuan, dan pengembangan metode dan strategi untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Pembelajaran sejatinya adalah tahapan aktivitas guru dan peserta didik dalam melaksanakan program pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara teknis menampakkan beberapa hal. Pengelolaan kegiatan pembelajaran terdapat beberapa. Yang pertama ada pengelolaan ruang kelas, bahan belajar, kegiatan dan waktu, pengelolaan peserta didik, sumber belajar, dan pengelolaan perilaku mengajar. Yang pertama ada pengelolaan kegiatan dan waktu. Kegiatan pembelajaran yang ideal harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa, sehingga waktu pembelajaran perlu untuk dikelola. Menurut Muslich, dikutip dari Ajat Rukajat, rata-rata pada 10 menit pertama atau waktu prima pertama dan pada 10 menit terakhir dari episode belajar, yaitu waktu prima kedua, peserta didik cenderung dapat mengingat informasi yang diterima. Sedangkan di antara dua waktu tersebut, rata-rata siswa susah untuk mengingat informasi yang diterima. Oleh karena itu, pada pertengahan waktu belajar, peserta didik lebih disarankan untuk melakukan kegiatan langsung. Yang kedua yaitu ada pengelolaan ruang kelas. Tempat belajar seperti ruang kelas yang sangat menarik disarankan sebagai penunjang pembelajaran efektif. Pengelolaan tempat belajar meliputi pengelolaan benda atau objek yang ada di ruang kelas tersebut, seperti meja, kursi, pajangan hasil karya peserta didik, perabot sekolah, atau sumber belajar yang ada di kelas. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan bahan belajar. Guru dalam mengelola bahan pelajaran perlu merencanakan tugas dan alat bantu belajar yang menantang, pemberian umpan balik, dan menyediakan program belajar yang memungkinkan semua peserta didik untuk menunjukkan kemampuan dan kinerja sebagai hasil belajar. Selanjutnya ada pengelolaan sumber belajar. Mengelola sumber belajar guru sebisa mungkin mempertimbangkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah dan melibatkan orang-orang yang ada di dalam sistem sekolah tersebut. Peran lingkungan tidak hanya sebagai media belajar, tetapi sebagai objek kajian atau sumber belajar. Berikutnya ada pengelolaan peserta didik. Pengaturan peserta didik dalam belajar sebagai bentuk pengembangan kemampuan individu dan sosial. Hendaknya siswa berganti-ganti antara belajar secara perorangan, berpasangan, dan berkelompok. Pengaturan ini disesuaikan dengan karakteristik bahan ajar yang dipelajari. Oleh karena itu, saat kegiatan belajar secara berpasangan atau berkelompok, guru harus mendorong setiap peserta didik untuk berperan serta dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir ada pengelolaan perilaku mengajar. Kebutuhan anak mencakupi 5 hal, diantaranya ada dipahami, dihargai, dicintai, merasakan bernilai, dan merasa aman. Sejalan dengan kelima hal tersebut, perilaku guru sebisa mungkin dapat mendengarkan peserta didik, menghargai, mengembangkan rasa percaya diri, memberikan tantangan, dan menciptakan suasana tidak takut salah atau gagal pada diri peserta didik. Sesuai dengan yang dipaparkan, guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran harus melakukan pengelolaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Berikutnya, konsep strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi ini melibatkan guru dan siswa dan mencakup berbagai teknik dan metode belajar. Strategi pembelajaran meliputi sikap, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa.
Strategi pembelajaran juga meliputi penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Serta strategi pembelajaran meliputi pemanfaatan berbagai teknik dan metode belajar seperti membaca, mengingat, mengulang, dan menerapkan informasi. Berikut juga terdapat beberapa contoh strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yang mengutamakan interaksi dengan siswa dan mengandalkan kemampuan guru dalam menyampaikan pembelajaran. Berikutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah, yang memberikan siswa suatu masalah atau kondisi tertentu yang berisi masalah untuk kemudian siswa tersebut diarahkan untuk mencari solusinya secara ilmiah. Strategi pembelajaran merupakan salah satu unsur yang penting dipahami oleh guru. Apa itu sarana pendidikan? Menurut Ibrahim Bapadol tahun 2003, sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Kategori sarana pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu alat belajar, alat peraga, dan media pengajaran. Alat belajar. Alat belajar adalah perangkat yang digunakan langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Semua ini sangat penting untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Adapun yang pertama yaitu ada buku catatan, alat tulis, papan tulis, spidol, dan alat belajar lainnya untuk menunjang siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Alat peraga. Alat peraga memudahkan pemahaman konsep oleh peserta didik. Alat peraga terbagi menjadi 2, yaitu alat peraga langsung dan alat peraga tidak langsung. Alat peraga langsung dapat menunjukkan benda nyata kepada siswa agar siswa dapat mengetahui secara nyata. Dan adapun alat peraga tidak langsung yaitu menggunakan miniatur, film, PPT slide, dan gambar untuk menggantikan benda nyata. Media pengajaran. Media berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan dan mencapai tujuan pembelajaran. Pemanfaatan media yang kreatif dapat meningkatkan efektivitas belajar dan hasil belajar siswa. Sumber belajar. Menurut Supriyadi, tahun 2017 menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan siswa untuk mempelajari bahan sesuai tujuan yang hendak dicapai. Manfaat sumber belajar antara lain memudahkan guru menjelaskan materi dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Kategori sumber belajar. Kategori sumber belajar terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, sumber belajar cetak dapat berupa buku, majalah, dan brosur. Yang kedua, sumber belajar non-cetak dapat berupa film, video, dan audio. Yang ketiga, sumber belajar fasilitas dapat berupa perpustakaan, ruang belajar, dan lapangan olahraga. Yang keempat, sumber belajar kegiatan dapat berupa wawancara, kerja kelompok, dan observasi. Yang terakhir yaitu sumber belajar lingkungan dapat berupa taman dan museum. Fungsi dan peranan sumber belajar antara lain meningkatkan produktivitas pendidikan, memungkinkan pembelajaran lebih individual, memberikan dasar pembelajaran yang ilmiah, dan meningkatkan pemantapan pembelajaran. Kriteria memilih sumber belajar. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, ekonomis, murah tetapi berkualitas. Yang ketiga, praktis dan sederhana, mudah digunakan dan tidak memerlukan alat khusus. Yang keempat, mudah didapat dan sumber belajar yang tersedia di sekitar. Yang kelima, fleksibel, dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi.
Pengembangan materi pembelajaran adalah proses mengorganisasi materi yang telah disusun secara sistematis untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan materi pembelajaran, yaitu memahami kebutuhan siswa. Guru perlu memahami tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar siswa. Menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pelajaran. Memilih metode pembelajaran yang tepat. Dalam memilih metode pembelajaran, perlu mempertimbangkan tujuan pembelajaran, kemampuan dan latar belakang siswa, dan keadaan proses belajar. Mempertimbangkan konteks tempat penyelenggaraan pendidikan. Pertimbangan konteks dilakukan untuk menentukan bentuk kemasan materi pelajaran. Mempertimbangkan bentuk kegiatan pembelajaran. Guru perlu mempertimbangkan apakah pembelajarannya konvensional, pendidikan jarak jauh, ataupun kombinasi keduanya. Mempertimbangkan jenis, cakupan, dan urutan materi. Jenis-jenis materi pembelajaran ada 5, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap, atau nilai.